Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Gita Ariyanti dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Hallualeo. Di video kali ini, aku mau berbagi pengetahuan tentang bakteri asam laktat pada fermentasi acar mentimun. Yuk simak videonya. Berikut adalah hal-hal yang akan kita ulas lebih dalam lagi, yakni acar mentimun, proses dan hasil produksi, karakteristik bakteri asam laktat, sumber energi, kemampuan hidup, taksonomi, dan metabolismenya. Jenis makanan tradisional yang banyak dijumpai dengan menggunakan proses fermentasi adalah tape, asinan, acar, dan lain sebagainya. Proses fermentasi pada makanan bertujuan untuk mengawetkan makanan melalui proses penghambatan bakteri patogen yang dapat membusukkan makanan. Salah satu bakteri yang biasa terdapat dalam proses fermentasi adalah bakteri asam laktat. Tahu nggak acar itu apa? Acar adalah suatu produk yang mempunyai cita rasa khas yang dihasilkan dari proses fermentasi bakteri asam laktat. Acar dibuat dengan menggunakan proses fermentasi anaerob agar tidak terjadi proses pembusukan. Sebenarnya ada dua cara membuat acar yang biasa dijumpai di Indonesia pada umumnya. Yang pertama dimasak di atas kompor, dan yang satu lagi tidak melalui proses pemasakan di atas kompor. Jadi di sini aku mau menjelaskan cara yang tidak menggunakan proses pemasakan di atas kompor. Pertama, siapkan dahulu timun segarnya. Pilih timun yang memiliki kualitas bagus, teksturnya tidak lembek, kulitnya masih berwarna hijau segar, lalu cuci, kupas, dan potong timun-timun tadi sesuai selera. Langkah selanjutnya, siapkan wadah untuk diisi air dan juga cuka, serta gula dan garam secukupnya. Lalu masukkan potongan timun tersebut ke dalam wadah yang telah berisi air acar. Tahap terakhir, acar siap dikonsumsi. Acar mentimun adalah hasil olahan fermentasi yang digunakan sebagai lalapan atau pendamping makanan. Selain itu, acar mentimun juga dapat disantap sebagai makanan ringan. Sensasi rasa yang segar membuat olahan fermentasi ini disukai banyak orang. Nah, kandungan acar mentimun antara lain zat besi, vitamin K, vitamin C, vitamin B1, B2, dan B12. Bakteri asam laktat adalah bakteri baik yang ditemukan oleh Pasteur pada tahun 1875. Bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif yang berbentuk batang atau bulat, tidak membentuk spora, fermentasi fakultatif anaerob, tidak mempunyai sitokrom, tidak mempunyai kemampuan mereduksi nitrat, memanfaatkan asam laktat dan oksidasi negatif serta katalase negatif dan motalitas negatif. Seperti pada slide juga dijelaskan, karakterisasi bakteri asam laktat pada acar mentimun dengan menggunakan uji morfologi, pewarnaan gram, dan uji biokimia, maka diperoleh dua jenis bakteri asam laktat pada acar mentimun. Adapun bakteri asam laktat yang ditemukan antara lain Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus reuteri. Karakteristik secara umum adalah basil, gram positif, katalase negatif, tidak motil, suhu optimum 250 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius, dan memiliki tipe fermentasi heterofermentatif dan homofermentatif. Selanjutnya, mengenai kemampuan hidup bakteri asam laktat. Mikroba ini dapat tumbuh pada suhu 10 derajat Celcius dan akan mengalami titik optimum pada suhu 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius, di mana konsentrasi larutan garam minimal untuk melakukan fermentasi ini adalah 3% yang dapat mengakibatkan tumbuhnya mikroba pada larutan dengan pH 3,5. Bakteri asam laktat ini merupakan bakteri jenis anaerob fakultatif, yang mana mampu hidup pada habitat yang cukup luas, seperti saluran pencernaan pada hewan dan juga manusia, makanan kalengan, produk susu, produk fermentasi, buah-buahan, dan sayur-sayuran tropis.
Acar adalah salah satu metode pengawetan, metode mengkonversi gula menjadi asam oleh bantuan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat yang terkandung dalam cuka menyebabkan perubahan timun ke acar menjadi lebih masam, lebih segar, dan lebih lunak. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam fermentasi acar mentimun terdapat dua jenis bakteri asam laktat, yaitu Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus reuteri. Berikut merupakan taksonomi dari bakteri-bakteri tersebut. Karakteristik bakteri Lactobacillus plantarum saat diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali, berbentuk batang basil, berwarna violet dan terletak sangat rapat pada bakteri Lactobacillus plantarum lainnya. Menurut Hidayat, Lactobacillus plantarum mampu menghambat bakteri-bakteri patogen seperti E. coli, B. subtilis, S. aureus, bakteri-bakteri gram negatif, dan beberapa bakteri lain sehubungan dengan kemampuannya memproduksi asam laktat, H2O2, dan bakteriosin seperti plantarisin. Karakteristik bakteri Lactobacillus reuteri saat diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali, berbentuk batang basil, berwarna violet, dan terletak menyebar. Pada spesies bakteri asam laktat ini, tipe fermentasinya homofermentatif, karena pada saat uji katalase, Lactobacillus reuteri tidak mengeluarkan atau menghasilkan gas pada tabung Durham. Metabolisme bakteri asam laktat pada fermentasi acar mentimun. Yang pertama, fermentasi heterofermentatif Lactobacillus plantarum. Bakteri asam laktat heterofermentatif akan memfermentasi heksosa melalui jalur 6-fosfogluconat atau fosfoketolase. Jalur ini mempunyai fase oksidatif awal yang diikuti oleh fase non-oksidatif. Pada fase oksidatif, glukosa melalui proses fosforilasi akan dioksidasi menjadi 6-fosfogluconat oleh glukosa fosfat, dehidrogenase, dan kemudian didekarboksilasi menghasilkan satu molekul CO2 dan senyawa dengan 5 karbon serta ribulosa 5-fosfat. Pada fase non-oksidatif, senyawa dengan 5 karbon ini dikonversi menjadi silulosa 5-fosfat dan dengan proses hidrolisis akan menghasilkan 1 gliseraldehid, 3 fosfat, dan 1 asetilfosfat yang kemudian gliseraldehid 3 fosfat akan dirubah menjadi asam laktat. Asetilfosfat dapat dioksidasi menghasilkan asam asetat atau direduksi menghasilkan etanol. Selanjutnya, fermentasi homofermentatif Lactobacillus reuteri. Menurut Ray, gula heksosa akan dimetabolisme oleh bakteri asam laktat yang bersifat homofermentatif melalui jalur glikolisis atau jalur Embden-Meyerhof-Parnas dengan menggunakan 2 molekul ATP dan enzim fruktosa difosfat aldolase untuk merubah glukosa menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Hidrolisis molekul ini menghasilkan 2 molekul dengan 3 senyawa karbon. Akibat reaksi dehidrogenasi untuk menghasilkan NADH+, H+ dari NAD, reaksi fosforilasi, dan dihasilkannya 2 molekul ATP akan terbentuk fosfofenol pirufat yang selanjutnya dikonversi menjadi pirufat. Asam pirufat kemudian akan dirubah menjadi asam laktat melalui aktivitas dari laktat dehidrogenase. Sumber energi bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah jenis bakteri yang mampu memetabolisme laktosa untuk menghasilkan asam laktat dan memegang peranan penting dalam proses fermentasi. Bakteri asam laktat memanfaatkan gula sebagai sumber energi pertumbuhan dan menghasilkan metabolit berupa asam laktat selama proses fermentasi.
Mikroba akan merombak senyawa karbon menjadi energi untuk pertumbuhan dan asam laktat sebagai metabolitnya. Mikroba membutuhkan gula untuk aktivitas metabolisme dan perkembangbiakan sel. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan jumlah sel bakteri. Semakin banyak sel bakteri yang ada, maka gula akan semakin banyak digunakan untuk metabolisme sel. Peningkatan jumlah bakteri menyebabkan peningkatan perombakan senyawa gula yang ada pada medium menjadi asam-asam organik.